Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Aquaman yang rilis di tahun 2018. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di malam yang begitu dingin, lelaki yang bekerja sebagai seorang penjaga mercusuar sedang coba untuk mengikat jendela rumahnya yang terus tertiup angin kencang akibat cuaca buruk. Namun di waktu yang sama, ia tanpa sengaja melihat seorang wanita yang terdampar di pinggiran pantai. Melihat itu, tentu saja dia langsung bergerak cepat demi menyelamatkan wanita tersebut. Saat baru terbangun, ia begitu kebingungan ketika melihat suasana sekitar yang belum pernah dia lihat sebelum-sebelumnya. Di situ mereka berdua pun berkenalan satu sama lain. Yang dimana wanita itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang Ratu Atlantis. Mendengar hal tersebut, membuat lelaki itu hanya tersenyum, sembari berkata bahwa dia seorang penjaga mercusuar. Oh iya, lelaki tadi bernama Tom, sementara wanitanya Atlana. Queen of Atlantis. So, who are you? Keeper of Lighthouse. Hari demi hari berlalu, mereka berdua telah melalui itu semua dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya mereka pun menikah dan memiliki seorang bayi lelaki yang sangat lucu dan diberi nama Arthur. Beberapa tahun kemudian, Arthur mulai tumbuh menjadi bocah lelaki yang menggemaskan. Lihatlah betapa bahagianya keluarga kecil ini ya guys ya. He's a king, isn't he? Category 4 Hurricane Arthur is due to make landfall. Worlds one day. Namun saat Atlana sedang menceritakan sebuah kisah sang Raja Laut di hadapan Arthur, tiba-tiba para pasukan Atlantis datang untuk menjemputnya kembali ke rumah. Tak ingin pergi begitu saja, ia pun melakukan sedikit perlawanan. Namun akibat dirinya takut, sang raja akan mengirimkan lebih banyak pasukan lagi selanjutnya. Ia lalu memutuskan untuk kembali saja ke tempat asal dia. You are ordered to return to Atlantis. Saat pemandu wisata sedang menerangkan beberapa keunggulan yang ada di dalam museum akuarium kota, Arthur kecil dibully oleh para murid nakal di sekolahnya. Mereka ternyata sudah sering melakukan itu ke Arthur karena melihat tingkah anehnya yang melakukan pembicaraan dengan hewan lautan. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, para penghuni akuarium menjadi sangat marah, seakan-akan hendak membantu Arthur. Di sisi lain, ada sekelompok orang jahat yang hendak membajak sebuah kapal selam yang kebetulan sedang melakukan pelayaran di pedalaman. Mereka bahkan membunuh sang kapten yang bertugas dan menyandra beberapa kru lainnya. Untung tak lama kemudian, Arthur datang untuk membantu menyelamatkan semua orang yang masih hidup di kapal tersebut. You don't tell me how to pirate. Sir, secure the captain. Distress signals disabled. Lihatlah betapa kuatnya dia dalam melawan sekelompok orang jahat itu.
Setelah berhasil mengalahkan cukup banyak anggota, ia pun mengeluarkan para kru yang disandra. Namun saat mereka sibuk berlarian keluar kapal, pemimpin dari kelompok pembajak itu datang dan menyerang mereka secara liar. Nama si pemimpin tadi adalah Manta. Saat Manta mulai terpojok akibat tak sanggup lagi mengimbangi kekuatan Arthur yang begitu OP, tiba-tiba datang sang ayah membantu dengan menembakkan sebuah peluru super yang meledak tepat di tubuh Arthur. Akan tetapi, semua itu percuma karena ternyata tembakan tersebut masih belum mempan terhadap dirinya. Ketika sang ayah kakinya terjepit benda berat dan tak bisa bergerak sama sekali, sementara air terus masuk memenuhi kapal yang bocor. Tanpa mempedulikan rasa malu kelawan, Manta sempat meminta tolong ke Arthur untuk menyelamatkan ayahnya. Tapi ia menolak dengan alasan orang itu telah banyak membunuh, dan kini dia harus merasakan balasannya. Mendapat penolakan tersebut, membuat Manta akhirnya menaruh dendam ke Arthur akibat kematian sang ayah. You asked to see for mercy. Wait! Help me! He's trapped! Go! Habis itu, Tom didatangi anaknya yang telah berhasil menyelamatkan orang-orang di kapal selam, yaitu Arthur. Ia lalu memeluk dan mengajak anaknya tersebut makan bersama di sebuah bar. Namun saat mereka sedang asik minum, ada beberapa orang yang menghampirinya. Ketika Arthur merasa orang itu hendak melakukan keributan, ternyata ia malah dimintai foto oleh orang tersebut. Can we get a picture with you? You look, I look. Buddy. Whatever. All right, let's do this. Don't touch me. Right. Suatu tempat di lautan yang begitu dalam, Raja Atlantis sekarang ini sedang melakukan pertemuan penting dengan Raja Lautan lainnya juga, guna membentuk sebuah aliansi untuk memperkuat kelompok mereka, yang berencana melancarkan serangan perang di permukaan. Akan tetapi, ketika mereka berdua sedang membicarakan beberapa hal penting, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk permukaan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Nama kedua raja tadi adalah Orm dan Nereus. Together, they were the greatest empire the world had ever seen. Any place too close to the surface for my liking. Don't recognize the... Sementara di sisi lain, di malam hari, ayah Arthur mabuk setelah minum cukup banyak. Tak lama datang wanita yang merupakan makhluk lautan, meminta dia agar segera kembali ke Atlantis dan menjadi raja di sana menggantikan Orm. Namun ia menolak mentah-mentah tawaran tersebut dengan alasan bahwa dirinya sama sekali tak ada minat untuk menjadi seorang raja. Oh iya, wanita tadi bernama Mera. Brother, King Orm is about to declare war upon the surface No, world. thank you. I'm not interested. You defeated Steppenwolf and... Trust me. I am no king. I agree. Di lain tempat, Orm menemui Manta untuk memberi dia imbalan atas kerja kerasnya dalam melancarkan segala rencana Orm yang ingin membuat kaumnya melakukan perang dengan kaum permukaan. Di situ Manta meminta kepada Orm agar mempertemukan dirinya saja dengan Aquaman. Ia bahkan rela tak diberi imbalan atas segala kerjanya, asal permintaan dia tadi bisa dikabulkan.
I want Aquaman. Action has ended. Di jalan menuju pulang, Arthur begitu terkejut ketika melihat ombak di lautan yang sangat tinggi, hendak menerjang kota. Beruntung bagi mereka berdua, karena di saat Arthur mulai kehilangan jejak sang ayah yang terhempas oleh ombak, Mera pun hadir di lokasi, sembari menolong mereka dengan menggunakan kekuatan khas yang dia miliki. Di situ juga Mera memberitahu ke Arthur bahwa kejadian ini merupakan ulah orc yang ingin memprovokasi permukaan. This was Orm's doing. Setelah kejadian fenomena semalam, besok paginya, gempar diberitakan di seluruh stasiun televisi dunia. Yang dimana begitu banyaknya orang-orang berspekulasi bahwa kaum bawah laut yang biasa mereka sebut dengan sebutan kaum Atlantean itu mulai memberitahu ke mereka tentang keberadaannya. Walaupun masih banyak juga orang yang tak percaya akan berita tersebut. With the people of Atlantis. There you go again with your natural disaster. They threw out our garbage and our warship. We already have an Atlantean living among us and his name is Aquaman. Mulai kesal dengan tingkah laku Orm yang begitu semena-mena menggunakan kekuasaan dia selama ini, Arthur akhirnya memutuskan untuk membantu Mera. Mereka berdua lalu terjun dari ketinggian gunung menuju ke dasar lautan. Untuk pertama kalinya juga, Arthur menginjakan kakinya di tanah Atlantis. Di situ ia bertemu dengan orang yang telah melatih kekuatan dia selama ini. Orang itu bernama Vulko. Security is impenetrable, even if they did manage to. After all these years, you finally got what you want. Bertemu kembali dengan Vulko setelah sekian lama membuat Arthur merasa sangat senang. Di situ Vulko menceritakan tentang beberapa sejarah mengenai Raja Samudra yang dimana dulunya si raja memiliki sebuah senjata yang disebut Trisula. Trisula itu dikenal memiliki energi yang sangat kuat. Namun saat mereka sibuk bercerita, tiba-tiba datang pasukan Orm yang ditugaskan untuk menangkap Arthur. Karena merasa sudah terlanjur basah, Arthur pun dengan gegabah menerima tantangan Orm yang mengajak dirinya berduel, tapi tetap menggunakan tradisi kaumnya. Dan di saat Orm mulai memasuki arena pertarungan, begitu banyak orang yang memberinya dukungan. Namun ketika Arthur masuk arena, ia terus diteriaki sebagai seorang pengkhianat. Semua orang di sana begitu antusias untuk menyaksikan duel antara mereka berdua. Lihat betapa kerasnya pertarungan antara dua orang saudara ini ya guys ya. Saking kuatnya Orm, senjata yang digunakan Arthur bahkan sampai patah setelah beradu langsung dengan senjata milik Orm. Melihat Arthur yang tak bisa mengimbangi kekuatan Orm lagi, Mera lalu memutuskan untuk membantunya kabur. Berhasil meloloskan diri dari kejaran Orm beserta pasukan tadi, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Trisula milik si Raja Samudra yang diceritakan oleh Vulko sebelumnya. Mereka lalu menaiki sebuah pesawat
agar bisa dengan cepat sampai ke tujuan. Merasa lokasi yang mereka cari telah dekat, Mera kemudian turun dari pesawat dengan cara yang cukup ekstrim, sampai-sampai membuat si pilot terkejut. Di sisi lain, Orm kembali meminta tolong ke Manta untuk membunuh Arthur dan Mera yang kini berada di permukaan. Ia bahkan membekalinya dengan beberapa senjata unggulan yang dia miliki. Mendapat suplai senjata dari Orm, Manta lalu memodifikasi sedikit senjata tersebut sesuai dengan gaya atau keinginannya sendiri. Lihatlah betapa semangatnya dia ketika sedang melakukan hal tersebut. Saat Arthur dan Mera baru saja berhasil memecahkan sebuah teka-teki petunjuk peta, Manta beserta pasukannya tiba-tiba hadir, menyerang mereka berdua, menggunakan senjata canggih yang diberikan oleh Orm sebelumnya. Di situ Manta menjadi sangat OP setelah menggunakan senjata tersebut. Tapi untungnya di waktu yang tepat, mereka berdua berhasil memanfaatkan keadaan dan akhirnya comeback ya guys ya. Demi menemukan Trisula milik Sang Raja Samudra, Arthur dan Mera mau tak mau harus melewati lautan yang dijaga oleh begitu banyak monster di sana. Mereka berdua bahkan sempat terpisah akibat terkena gelombang yang sangat dahsyat. Saat Mera nyaris dimakan monster ikan, tiba-tiba muncul seseorang yang menyelamatkan dirinya. Dan ternyata, orang itu adalah Atlana, yang merupakan ibu kandung dari Arthur. Setelah melepas rindu dan diberi beberapa nasihat oleh sang ibu, Arthur menjadi semakin semangat untuk mengambil Trisula legendaris itu, kemudian merebut tahta Orm dan menjadi Raja Samudra. Akan tetapi, sebelum mendekati Trisula, ia harus melewati hadangan monster besar yang selama ini menjaga di sana. Berhasil menaklukkan si monster dengan beberapa kata manisnya, Arthur lalu coba mengambil Trisula tersebut dan ternyata berhasil. Kini kita tiba di akhir cerita dalam film, yang dimana Arthur berencana untuk mengakhiri perang besar yang sedang berlangsung. Singkat cerita, saat Arthur berhasil mengalahkan Orm dalam duel yang begitu dingin, Atlana pun hadir dan menenangkan mereka berdua. Melihat sang ibu yang ternyata masih hidup dan berada tepat di hadapannya, hati Orm kemudian mulai luluh dan pasrah akan kekalahannya oleh Arthur. That is enough killing! You're both my children, and I love you. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Aquaman. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.